Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2. Sebelum belajar, mari kita membaca doa agar diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Belajar pada hari ini, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Kita berlari membutuhkan energi. Mobil berjalan membutuhkan energi. Dan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, semuanya juga membutuhkan energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Jadi matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Bisa dikatakan bahwa matahari yang memberikan kehidupan bagi tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup yang lain yang ada di bumi. Ayo amati gambar berikut. Di sini ada matahari yang bersinar. Di sini ada gambar anak yang sedang olahraga dan ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian ada bayi yang berjemur di bawah terik matahari. Kemudian ada tumbuhan dan rumah. Kita amati, dari tumbuhan ini hidup dengan matahari, yaitu tumbuhan tanpa matahari tidak bisa melakukan aktivitas memasak makanan. Dalam fotosintesis, tentunya kalian masih ingat, membutuhkan energi matahari. Kemudian dari tumbuhan mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia sebagai udara yang bersih. Kemudian manusia mengeluarkan namanya CO2 atau karbon. Karbon ini adalah udara kotor yang kemudian diserap oleh tumbuhan sebagai makanannya. Dalam proses kehidupan ini, matahari sangat berperan penting. Karena tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa memasak makanan, manusia tidak bisa mendapatkan kehangatan tubuh, dan ibu tidak bisa menjemur pakaian karena ibu membutuhkan panas matahari untuk mengeringkan pakaiannya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Setelah kalian memperhatikan, mengamati gambar tersebut, apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Ya, gambar tersebut
tersebut menceritakan tentang pentingnya peran matahari bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kira-kira itu jawabannya, dan anak-anak bisa membuat jawaban yang lain menggunakan kalimat sendiri. 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Contoh manfaat matahari selain pada gambar di atas. Kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kalian. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, saya selipkan sebuah materi. Setiap ketika kamu mengamati sebuah teks bacaan, setelah tanda titik, pada akhir kalimat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Sama halnya dengan kalian jika menulis di buku atau mencatat, setelah akhir kalimat kalian menggunakan huruf kapital. Bisa kamu amati di teks ini, semuanya setelah akhir kalimat atau di akhir titik pasti menggunakan huruf kapital. Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Ini ada sebuah peta pikiran. Di sini nanti kalian temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Bagi tumbuhan, matahari manfaatnya apa? Bagi hewan, manfaatnya matahari itu apa? Bagi manusia, kemudian bagi anak kecil, kemudian bagi ibu di rumah tangga, ya, kemudian bagi petani mungkin digunakan matahari untuk apa? Bisa kamu letakkan di peta pikiran. Ini adalah sebuah peta pikiran. Matahari memiliki manfaat apa saja bisa kamu tulis di peta pikiran atau di kotak-kotak sampingnya. Nah, anak-anak, setelah menulis peta pikiran, mari kita membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yang perlu disiapkan adalah basahi 2 helai sapu tangan dan 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Basahi 2 helai sapu tangan, basahi 2 lembar tisu, basahi 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan
sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, di sini diletakkan di sinar matahari, dan yang satunya lagi diletakkan di bawah tempat teduh. Bisa di dalam rumah atau bisa di bawah pohon. Ya, kalian tunggu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalian tulis hasilnya. Ya, tisu 15 menit, apa perubahannya. Tisu selama 30 menit, bagaimana perubahannya. Kamu tulis di setiap tabel, kolom. Nah, ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan yang kotak semua ini namanya tabel. Baiklah anak-anak, untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Kita mengolah data dari hasil pengamatan ke dalam sebuah bentuk laporan. Bagaimana caranya? Seperti ini ya, laporan kegiatan percobaan. Yang pertama kalian tuliskan nama percobaan apa, tujuan percobaannya apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa saja, langkah kerjanya bagaimana, kemudian kesimpulan apa yang diperoleh dari hasil percobaan. Ini cara membuat sebuah laporan percobaan dari tabel, dari hasil pengamatan yang ada di tabel. Nah, anak-anak, ayo kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Tentunya kalian bisa mengetahui manfaat dari jagung. Ya, bisa digunakan untuk pakan ternak, bisa digunakan untuk camilan, bisa digunakan sebagai bahan makan pokok, dan sebagainya. Diskusikan pertanyaan berikut bersama temanmu atau bersama keluargamu. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Kemudian apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Permintaan yang tinggi tersebut, bagaimana agar permintaan masyarakat yang membutuhkan jagung bisa terpenuhi? Diskusikan dengan temanmu dan atau dengan keluarga. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini diakhiri dan semua tugas bisa dikirimkan melalui online ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.